Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 11 akan menjelaskan tentang Museum Baladaturanga. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nusantara 1 kedua, saya Dio Fitriani. Saya Agnes Pramau. Saya Elsa Sasila dan Hilda selaku ketua. Museum Baladaturanga merupakan salah satu program pengelolaan yang digagas oleh Yayasan Daturanga Abdul Majid Daitutu. Museum ini berlokasi di Kelurahan Tekad, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Menempati rumah panggung kayu tradisional khas Sumbawa, yaitu Baladaturanga. Museum ini memiliki koleksi yang mengandung sejarah lokal yang penting untuk diketahui oleh generasi muda. Di belakang saya bisa dilihat ada 25 tiang yang terdiri atas jumlah rasul. Baladaturanga dibangun pada tahun 1886, 1 tahun setelah Istana Mloka dibangun. Merupakan bangunan cagar budaya berupa rumah panggung Sumbawa yang memiliki corak dan ornamen khas Sumbawa. Rumah pusaka ini memiliki keluarga Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu, seorang Perdana Menteri terakhir Kesultanan Sumbawa. Mari kita menjelajahi, teman-teman. Bisa kita lihat di sini bisa disebut dengan lawang selaki. Pintu ini dipergunakan untuk menyambut tamu-tamu formal. Itu akan menanyakan tentang apa perbedaan bangunan tersebut dari tahun ke tahun, apakah ada direnovasi atau tidak? Soal Baladaturanga, jadi bangunan ini berdiri pada tahun 1886, ya setahun setelah Istana Mloka dibangun. Nah, sejak dibangun sebenarnya tidak ada perubahan yang benar-benar besar ya dari yang dulu dengan bentuk yang sekarang. Nah, karena bangunan ini berusia di atas 50 tahun, bangunan ini masuk bangunan cagar budaya. Nah, sehingga ada kriteria-kriteria yang tidak bisa tidak bisa begitu saja direnovasi terhadap bangunan cagar budaya tersebut. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa Baladaturanga ini itu belum pernah ada renovasi yang benar-benar besar-besaran seperti itu. Nah, kecuali kemarin terakhir tahun 2018 ada renovasi atap dari genteng diganti dengan seng. Tapi kalau misalnya dari struktur bangunan, bangunan ini tetap terdiri dari 25 tiang seperti yang awalnya dibangun. Nah, mengenai tempat tinggal, ini ditinggali oleh keluarga. Nah, pada masa lalu rumah Perdana Menteri itu banyak orang yang tinggal selain keluarga inti atau keluarga utama. Itu biasanya ada kerabat-kerabat juga yang tinggal, karena pada masa lalu kan ada banyak orang-orang yang ikut kan dengan Perdana Menteri, misalnya sama kayak istana. Itu kan ada orang yang masak untuk raja, terus ada orang yang
mengurus kandang kuda misalnya seperti itu, atau ada orang yang mengurus tentang tata protokoler, tata ini istana gitu ya, kebersihan maupun pemeliharaan. Nah, itu biasanya dulunya semua tinggal di lingkungan istana. Nah, begitu juga dengan Balada Turanga ini. Nah, Balada Turanga ini jadi bangunan utamanya karena dulunya juga di sini ada lumbung padi. Nah, kemudian di lingkungan sekitarnya itu juga dulunya belum ada rumah-rumah orang kan, jadi masih tanah luas seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang membantu di rumah Daturanga ini biasanya tinggal langsung di sini. Jadi dulunya ada ratusan orang yang tinggal. Misalnya bahkan kayak untuk di atas itu juga ada fungsinya. Dulu itu tempat untuk menenun. Nah, kalau malam digunakan untuk tinggal, biasanya tinggal para perempuan. Tidur para perempuan seperti itu. Nah, jadi tata ruangnya itu juga ada ini di masa lalu. Nah, seiring dengan berakhirnya masa kesultanan, rumah ini kemudian ditempati oleh keluarga. Nah, Daturanga. Nah, sampai sekarang pun ketika Balada Turanga ini juga dijadikan museum, konsep museumnya pun itu kita namakan dengan Living Museum atau Eco Museum, yaitu museum yang sebenarnya rumah itu juga merupakan tempat tinggal seperti itu. Jadi ditinggali oleh keluarga. Nah, kebetulan ini ditinggali oleh salah satu anak dari Daturanga. Nah, ini rumah ini nggak benar-benar kosong ya seperti dalam Moka gitu ya. Nah, tapi ini konsepnya itu masih rumah tinggal yang kita buka ruang depannya itu untuk museum seperti itu. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ada tanda tangan ya, tuliskan Abdul Majid. Nah, Abdul Majid itu nama dari Daturanga, tapi pada saat itu pemerintahan kesultanan itu dalam masa transisi, sudah hampir selesai masa kesultanan, tapi belum sepenuhnya menjadi Kabupaten Sumbawa. Nah, jadi di situ ada namanya pemerintah daerah pulau. Nah, pemerintah daerah pulau ini yang diketuai oleh Sumbawa pada saat itu Swapraja Sumbawa, dan yang menandatangani adalah Daturanga Sumbawa untuk menyatakan diri bergabung dengan negara. Nah, ini Ihsan Suprapto, dan itu proses ketika masa Swapraja. Mungkin seperti itu sejarah Daturanga.